Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'nan qulubim bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Maha besar Allah yang diciptakan alam semesta ini. Di sanalah kita hidup dan bertanah air. Maha agung Allah yang telah mengadakan segala sesuatunya baik di darat maupun di laut. Semuanya itu adalah kelengkapan agar kita bisa hidup di dunia ini. Maha mulia Allah yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan rahmat dan kurnia kepada kita, sehingga di pagi yang subuh yang cerah ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Manar ini. Semoga saja pertemuan hari ini Allah akan memberkatinya. Talpanya Rasulullah SAW, semoga salatu surah pada Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, sahabatku yang setia hingga saat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kuliah subuh yang berbahagia. Sebetulnya pagi ini yang akan mengisi sudah terjadwal Ustadz Haji Dr. Handes Juandi. Tapi sekarang beliau masih berada di luar kota. Insya Allah saya akan mengisinya, memanfaatkan waktu yang ada pada saat subuh ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengambil tema dengan takwa kita raih kemenangan. Alhamdulillah hampir 6 minggu kita ditinggalkan saum Ramadan. Tentunya dengan adanya kita melaksanakan saum Ramadan sebelum penuh pada kemarin ini, berarti kita sudah membersihkan semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan sepantasnya lah kita mendapat ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kalau seandainya Allah telah mengampuni dosa-dosa kita lalu, berarti kita sudah mendapat titel takwa. Kita harus juga paham kenapa Allah begitu urgen, begitu menekankan sekali agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang benar dan yang betul. Karena takwa ini kita yang membutuhkannya. Karena dengan takwa inilah yang akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan dengan takwa inilah yang akan bisa mensukseskan kita dunia dan akhirat. Apalagi kita tahu kata-kata takwa ini berasal dari waqa, artinya memelihara. Jadi kalau seandainya kita sudah bertakwa, kita merasa takut melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini pentingnya takwa yang harus bersama kita. Dan bukan itu saja, kalau seandainya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kita merasa takut melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan orang lain. Nah, disinilah urgennya, pentingnya takwa yang ada pada diri kita. Lalu sekarang bagaimana kita cara mempertahankannya? Supaya takwa ini selalu bersama kita, supaya takwa ini selalu mewarnai diri kita, semoga takwa ini bisa
mencerahkan kita, menenangkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Walau situasi apapun juga, kalau kita sudah bertakwa, Allah akan melindungi kita, Allah akan menolong kita. Nah, pada kesempatan berbagi ini saya akan coba mengutip dalam buku Al-Rahmah yang ditulis oleh Syekh Taha Abdullah Al-Fibi. Beliau juga mengutip kata-kata hikmah dari Ali bin Thalib. Jadi kata Ali bin Thalib, kalau Anda ingin mempertahankan keimanan ketakwaan Anda, pertama sekali Anda itu harus al-khauf minal khalil, wal amalu bitanzil, wal istidadu limur rahil, wal ridha bil qalil. Jadi untuk bisa mempertahankan, biar kita konsisten dengan keimanan kita dan ketakwaan kita, kita pertama sekali al-khauf minal khalil, kita takut kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, ini kata kunci untuk bisa kita memelihara keimanan kita dan ketakwaan kita setiap saat dan setiap waktu dimanapun kita berada. Apalagi kalau kita perhatikan firman Allah pada surat Al-Fatir ayat 28, innama yasallahu min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada saya, pada Allah, kata Allah, adalah al-ulama. Nah, ulama di sini bukan berarti ustaz atau pak kiai, bukan. Itu orang yang punya pengetahuan tentang keislaman dan keimanan. Inilah orang yang takut. Inilah orang yang selalu memelihara keimanan dan ketakwaannya dan konsisten dengan keimanan dan ketakwaannya. Kita lihat sekarang negara kita, bangsa kita, semuanya dilanda berbagai macam krisis. Krisis ekonomi, krisis politik, semuanya krisis. Ini kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang katanya mayoritas Islam 85%, tapi sayang realitanya hanya 50% yang bertakwa. Nah, inilah. Jadi wajar kalau seandainya negara kita, meskipun kita mayoritas Islam, kita tidak bisa mewarnai Islam, kita tidak merubah, bisa memajukan, mensukseskan, memakmurkan Islam. Karena mayoritas kita banyakkan Islam yang munafik. Dan ini terbukti sekali. Kita katanya Islam, tapi keputusan kita, pilihan kita tidak menggambarkan Islam. Nah, ini munafik. Apalagi kalau seandainya pejabat-pejabat kita dilanda penyakit munafik ini, inilah yang bikin hancur negara kita. Apalagi kita tahu munafik ini pertama sekali suka berbohong. Yang kedua, orang munafik ini dia suka dipercaya, dia khianat. Dan begitu juga orang munafik ini kalau mungkir, dia suka mungkir janji. Dan juga orang munafik ini tidak konsisten dengan keimanannya. Jadi dia sudah tahu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ini, dia masih melakukan. Korupsi itu sudah jelas dilarang, tapi dia seorang Islam masih melakukan korupsi. Subhanallah. Jadi wajar kalau negara kita saat sekarang ini bangkrut, hancur. Apalagi kita lihat sekarang akhir-akhir ini isu masalah ijazah aja. Sudah 2 tahun ini masalah ijazah nggak bisa terselesaikan.
Subhanallah. Apalagi untuk memikirkan pekerjaan, tenaga kerja kita, peningkatan kualitas bangsa kita. Nah ini sebabnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak salah kata Rasulullah. Rasulullah sendiri memprediksi pada satu saat nanti Anda ini akan dikeroyok oleh sekelompok orang. Saking dasarnya, saking ganasnya dia seperti serigala memakan makanan yang di atas meja, dihabiskan semua. Lalu sahabat bertanya, mungkin pada saat itu kami minoritas ya Rasulullah, wajar kalau kami dikeroyok, kalau kami itu dibully dan dikerjain. Tidak, kalian selalu mayoritas. Nah sekarang sudah terjadi di negara kita mayoritas, tapi kita tidak bisa mewarnai negara kita dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah kenapa ini bisa terjadi ya Rasulullah? Karena mayoritas kalian yang katanya umat Islam sudah kena penyakit wahan. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karatil maut. Cinta dunia, benci untuk mati, dan enggak menerima untuk mati. Nah inilah sudah terjadi saat sekarang ini. Kenapa mereka yang katanya minoritas bisa menguasai orang yang minoritas? Karena Allah sudah mencabut keberanian mereka itu, karena mereka sendiri sudah tidak mempercayai Allah lagi, sudah tidak mempedulikan Allah lagi, sudah tidak mensertakan Allah lagi dalam segala hal. Dia berusaha bagaimana untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala. Nah inilah yang terjadi saat sekarang. Wajar kalau negara kita saat sekarang ini krisis dalam segala hal. Karena kata Allah sendiri pada firman pada surah Taha ayat 124, "Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dankan." Siapa saja yang ingkar kepada saya akan saya berikan kehidupan susah dan sempit. Nah ini terjadi bagi kita sekarang ini. Karena kita tidak mempedulikan Allah lagi. Keimanan ketakwaan kita tidak ada lagi. Kita hanya selalu rutinitas melaksanakan sholat 5 waktu. Itu rutinitas kewajiban kita. Tapi Islam itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tapi akhlak kita, perilaku kita, perbuatan kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Nah indah dikatakan takwa. Dan bahkan di lain ayat juga Allah mengatakan, siapa saja yang tidak mengikuti akan ketuntunanku nuqayyidu syaitan, akan kugantikan yang akan menjadi temannya adalah syaitan. Jadi wajar kalau kita sudah jauh dari Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk lagi pada kita. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita. Hanya syaitan yang memberikan ide dan gagasan kepada kita, apapun keputusan yang kita lakukan. Jadi wajar kalau beberapa keputusan negara kita ini kita lihat yang nggak pantas dan tidak dikaji ulang dan tidak mempedulikan saran dan kritikan dari orang lain. Nah ini kenapa? Karena kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kuliah subuh yang berbahagia. Itu yang pertama kata Ali bin Thalib. Kalau kita ingin mempertahankan gimana takwa kita, al-khauf minal khaliq, kita harus takut kepada Allah. Kita harus buktikan dengan perilaku kita. Dan yang kedua, wal amalu bitanzil.
Kalau kita ingin mempertahankan keimanan ketauhidan kita wal amalu bitanzil, kita harus melaksanakan, mengamalkan apa yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran ini sebagai pedoman kita, Al-Quran ini sebagai pembimbing kita untuk bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi ini harus ada bagi kita. Lalu apa kewajiban kita pada Al-Quran? Kita harus hidup bersama Al-Quran. Pertama sekali kita harus mengimaninya. Nah disinilah rukun Islam, rukun iman itu harus selalu kita sosialisasikan dalam diri kita agar kita konsisten dalam beribadah dan bekerja dan berperilaku di dunia ini. Karena kita selaku orang Islam beriman, kita harus seluruhnya kita imani Al-Quran. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Wahai orang beriman, hendaklah kamu itu masuk ke cara Islam secara keseluruhan. Jadi jangan kita pilih-pilih, jangan kita pilih-pilih. Semuanya kita harus ikuti apa yang diperintahkan Allah. Karena sekarang sudah banyak yang berusaha untuk menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan Islam, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sudah kadawarsa, menyatakan bahwasanya haji ini enggak benar dan enggak betul. Haji ini hanya ditujukan kepada orang yang mampu. Tapi kenapa orang-orang miskin mati-matian nabung? Nah ini cara dilogikakan, tapi Allah berpetunjuk. Bukan demikian, kita Islam ini jangan kita logikakan. Malah ada seorang kiai yang mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 120 ini nggak relevan lagi untuk dilaksanakan. Di mana ayat itu berbunyi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani pada kita kalau kita belum ngikutin. Nah ini menurut beliau Pak Kiai ini sekarang sudah mendiang gitu, tidak ada harapan lagi. Nah ini keliru sekali kita. Kita jangan berpikir demikian. Kita lihat dari kacamata Al-Quran dan hadis. Kita waspada dan selalu memperhatikan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini. Nah kemudian juga bagaimana caranya kita bisa hidup bersama Al-Quran? Kita jangan hanya sekedar membaca. Memang membaca itu mendapat pahala. Apalagi kemarin ini pada bulan Ramadan khatam beberapa kali, bagus, luar biasa sekali. Sungguh banyak sekali pahala. Tapi jangan hanya sampai di situ saja. Karena Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Pada surah Al-Baqarah ayat 101, allazi atainahul kitab yatluna haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami turunkan kitab itu, mereka benar-benar membaca. Nah pengertian membaca ini adalah kita berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makarnya tajwidnya harus ada, kita berusaha kita. Nah setelah kita berusaha membaca yang baik dan benar, kita harus berusaha juga, berikhtiar juga untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi arti dan makna, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi harus kita tahu apa yang dilarang Allah, apa yang diperintahkan Allah. Nah semua ini bisa kita tahu kalau kita berusaha memahami makna dan tafsir Al-Quran. Tapi kalau saja kita hanya mengandalkan
hafalan kita nggak tahu maknanya, rugi kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah membaca di sosmed yang viral sekarang, ada seorang wanita, dia katanya hafiz Al-Quran, hafaz Al-Quran 30 juz, tapi dia murtad. Karena dia tidak berusaha untuk memahami Al-Quran, hanya menghafal aja. Ini ruginya. Tapi Allah Maha Besar. Waktu itu pernah saya lihat ada salah satu ulama yang ingin membuktikan tentang hafalannya, dan beliau dites. Ternyata sekarang hafalannya sudah berantakan. Ya, karena Al-Quran itu nggak semudah itu. Sekali hafal bisa selama, enggak, harus diulang-ulang terus. Imam Syafi'i setiap minggu itu sudah khatam Al-Quran minimal. Pada Ramadan beliau setiap hari ada khatam Al-Quran. Jadi memang harus diulang-ulang. Nah, begitu juga kita. Apalagi kata-kata takwa ini sudah biasa dan sering kita dengar. Tapi kalau nggak kita sosialisasikan dalam diri kita, kita akan lengah, kita akan lalai, kita tidak akan pedulikan. Kok takwa melulu? Jangankan kita, Allah sendiri dalam Al-Quran itu lebih kurang 240 kali mengulang kata-kata takwa. Jadi jelas urgennya, pentingnya takwa. Apalagi kalau kita perhatikan sabda Rasulullah, usika bitaqwallah fa innaha rasul amrikullah. Kuwasiatkan pada engkau, pada kita, pada saya, selalulah Anda bertakwa dimanapun Anda berada, karena semua urusan dunia dan akhirat tergantung sejauh mana ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas Rasulullah sendiri menekankan, hendaklah kalian selalu bertakwa, karena semua urusan apapun dunia dan akhirat tergantung sejauh mana ketakwaan engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mampu membaca dengan baik dan kita sudah berusaha untuk memahaminya, meyakininya, kita juga harus berusaha amal biarkan kita laksanakan dengan anggota tubuh kita. Kita buktikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran melarang saya nggak boleh korupsi. Bahwa Al-Quran dan hadis itu melarang kita untuk tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berkhianat, dan kita konsisten. Sudah tahu Allah, agama kita melarang korupsi, tapi kita masih melakukan. Nah, inilah yang merusak negara kita. Mayoritas, apalagi pejabat-pejabat kita saat sekarang ini. Tambah lagi para koruptor sekarang dilindungi, aman-aman aja gitu. Kenapa bersemuanya mereka korupsi? Nah, inilah yang merusak negara kita. Nah, selagi kita orang Islam yang beriman, kita harus konsisten, konsekuen, kita selalu kita pelihara. Karena nggak mustahil Allah akan mendatangkan bencana besar yang dahsyat kepada negara kita ini. Karena kita katanya mayoritas, tapi sayangnya banyak yang tidak bertakwa. Kita lihat Amerika, saking arogannya dia, akan saya jadi neraka Palestina. Nggak lama sudah itu, beberapa hari sudah itu, Los Angeles kebakaran hutan yang tidak bisa dipadamkan. Nah, sekarang muncul lagi di Israel, mereka arogan, menguasai tanah orang, semena-mena membunuh orang. Allah membuktikan. Mereka menganggap semua itu kebakaran topan pasir, topan tornado itu faktor alam. Tidak demikian. Karena Allah sendiri sudah menegaskan pada surah Al-Qasas ayat 59,
Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha. Tidak akan kudatangkan bencana petaka kepada satu kampung, satu kota illa wa ahluha. Melainkan sebagian besar mereka sudah zalim, sudah ingkar, sudah tidak mengakui keberadaan Allah lagi. Nah, kita jangan merasa aman-aman aja, kita tetap konsekuen. Karena menurut BMKG, cepat atau lambat kita ini akan tenggelam oleh gempa dan tsunami. Cepat atau lambat. Kemudian karena menurut pakar-pakar geologi, kepulauan kita ini sebagian besar itu di bawah lempengan. Jadi lempengan ini di bawah kepulauan kita ini dia hidup. Nah, kalau sudah bertemu, dia berkembang terus. Nah, disinilah terjadinya seandainya patah, disitulah gempa, disitulah terjadi tsunami. Sekarang sudah bertemu itu lempengan. Lempengan sesar itu kalau menurut pakar-pakar BMKG itu sudah ada mulai dari Ciputat sampai ke Gajah Mada, itu sudah ada garisnya di bawah kepulauan kita itu. Tinggal menunggu waktunya kapan terjadinya tsunami, gempa besar di Jakarta ini, di Indonesia ini. Yang tidak ada gempa dan tsunami adalah di Kalimantan. Masa gara-gara nggak ada gempa dan tsunami kita pindah ibu kota, memasakkan dengan banyak utang, rugi kita. Karena menurut perkiraan Jakarta ini kalau seandainya terjadi tsunami dan gempa, tsunami-nya diperkirakan 34 meter. Habis kita. Tapi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau seandainya kita meninggal, itu karena ajal kita dan izin Allah. Wa ma asabum musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi segala sesuatu pun di dunia illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Al-Takabun ayat 11. Tidak akan terjadi segala apapun di dunia ini illa biiznillah, kecuali izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi. Siapa yang mengimaninya, Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk. Nah, ini yang harus ada pada diri kita. Kita enggak usah khawatir walaupun akan tenggelam Jakarta ini oleh gempa dan tsunami. Nggak usah takut. Kita yakin itu kehendak Allah dan izin dari Allah. Selagi kita orang beriman, bertakwa, kita akan selamat. Kalau seandainya kita meninggal, kita selamat mati syahid. Mati syahid masuk surga. Kenapa takut kita? Karena dunia ini adalah tempat ujian. Wa hadainahu najdain, kata Allah pada surah Al-Balad ayat 10. Saya berikan kepada Anda dua jalan. Kalau ingin masuk surga ini jalannya, kalau masuk neraka ini jalannya. Silakan. Jadi Allah tidak ada mengintervensi kita. Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Kalau kita masuk neraka itu gara-gara dari kita sebabnya. Kalau kita masuk surga itu karena usaha dan ikhtiar kita banyak melakukan amal ibadah. Nah, ini yang harus pada ada di kita. Kenapa pada surah Al-Balad juga ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh ciptakan manusia ini untuk repot dan sibuk. Jadi repot dan sibuk di sini untuk apa? Kata, untuk berusaha memahami Al-Quran dan hadis. Ini repot sibuk kita di sana. Bukan kita repot sibuk untuk bekerja, mencari nafkah, berlomba-lomba, banyak-banyak beli rumah, banyak-banyak beli. Bukan ini untuk repot dan susah. Tapi kita berusaha untuk repot dan susah memahami Al-Quran. Ini kata Allah, khalaqnal insana fi kabad. Sungguh ciptakan kalian untuk repot dan sibuk. Untuk apa? Untuk taat dan tunduk kepada Allah. Nah, ini kedudukan kita, harta kita ini semuanya menjadi media agar kita bisa melakukan ibadah dengan yang baik dan yang benar. Ini
Bukan kita untuk bersenang-senang, bermewah-mewah. Rugi kita. Bersenang-senang, bermewah, nanti akan saya berikan apapun yang Anda akan di surga Allah nanti akan Anda temuin. Jadi kita hidup bersama Al-Quran itu ikhtiar dan usaha kita membaca dengan baik, memahaminya, serta mengamalkannya. Karena kalau tidak ada usaha dari kita, ikhtiar kita menyesal nanti. Di akhirat nanti laisa minna menyatakan Al-Quran. Kalau ada nanti di akhirat nanti pada yaumul mahsyar nanti kita ketahuan oleh Nabi Muhammad, ente nggak bisa, bukan umatku. Walaupun kita Islam, tapi Al-Quran aja kita nggak bisa, nggak ada berusaha kita membacanya. Nanti dipertanggungjawabkan. Laisa minna, bukan dari golongan saya, kata Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan yang benar. Nah ini harus ada bagi kita. Jadi kita repot, sibuk untuk berusaha memahami Al-Quran dan merealisasikan dalam kehidupan. Ini harus ada pada diri kita. Dan selanjutnya lagi kata Nabi Talib, untuk bisa mempertahankan ketakwaan kita, keimanan kita, wal istidadu liyaumir rahil. Kita sekarang alhamdulillah sudah mendapat titel takwa. Kita sudah bersih. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak wal istidadu liyaumir rahil. Kita harus banyak beramal soleh, berbuat baik untuk persiapan kita, bekal kita kehidupan di akhirat nanti. Amat rugilah kita kalau seandainya kita diberi kesehatan, diberi harta, diberi waktu, kita hanya habis untuk bersenang-senang, berpoya-poya saya, nggak ada kesempatan kita untuk memahami, rugi kita. Nggak ada kesempatan kita untuk beramal saleh, rugi kita. Karena Allah sendiri berfirman pada surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Al-Hasyr ayat 18. Jadi Allah mengingatkan, sesudah kita beriman dan bertakwa, Allah menegur kita, sudahkah kamu persiapkan bekal untuk hari esok? Nah, pengertian ahli tafsir hari esok ini adalah hari yaumul qiyamah nanti. Kalau kita meninggal, yang mengikuti kita itu ada 3. Pertama yang mengikuti kita itu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama yang mengikuti kita itu keluarga kita, kuburan, ya paling batas kuburan. Kendaraan kita, harta kita, ya paling batas kuburan. Tapi amal kita bersama kita di kubur dan sampai kita masuk surga. Itu amal ibadah lah yang bisa menentukan, amal ibadah lah yang bisa menyelamatkan kita, amal ibadah lah yang akan bisa membantu kita. Tapi kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang banyak amal saleh, di kubur itu kita disiksa sampai yaumul qiyamah. Setelah sampai yaumul qiyamah kita dimasukkan neraka. Subhanallah, astagfirullah, nauzubillah min zalik. Nah di sini pentingnya kita untuk konsisten dengan keimanan takwa kita. Karena kita hidup di dunia ini untuk melakukan kebaikan itu banyak godaan, bisikan-bisikan setan, iblis. Jangan kita, Nabi Adam sendiri terlempar dari surga gara-gara dengar bisikan setan. Apalagi kita. Tapi Nabi Adam sadar, saya ini dengan setiawa terlempar ke dunia, terpisah gara-gara saya melanggar perintah Allah, larangan Allah. Tapi Nabi Adam dia menyadari sehingga dia berdoa, dan doanya ini dikukuhkan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna. Ini doa Nabi Adam yang dikukuhkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, sayangilah kami. Kalau enggak, kami tak akan termasuk orang yang rugi. Nah begitu juga kita, kalau seandainya kita tanpa disengaja memperbuat
Suatu dilarang Allah, mari segera kita mohon ampun, berdoa, ya Allah ampunilah saya ya Allah. Allah tuh mau mengampun, tapi jangan kita ulangi lagi. Itulah yang katakan taubat nasuha. Dan yang keempat kata Ali bin Thalib, agar bisa memelihara keimanan takwa kita ini, waridha biqalil, kita menerima dengan apa yang ada pada diri kita. Nah ini sangat penting sekali. Orang kenapa melakukan korupsi itu? Karena dia tidak merasa cukup apa yang pada diri. Jadi dia pengen lagi, sudah dapat 3 triliun, pengen lagi 4 triliun, pengen lagi 5 triliun. Itu karena dia tidak merasa cukup. Karena yang namanya itu syaitan, bukan hidayah dari Allah lagi. Karena Allah sudah menjauh, karena dia tidak bertakwa. Nah ini harus kita jaga. Jangan kita termasuk ahli demikian. Kita jangan berkecil hati. Saya dari dulu kayak gini-gini aja. Gini. Orang-orang itu nggak sholat, nggak segala hartanya. Itu tidak menjadi tolak ukur. Innama akramakum indallahi atqakum. Sungguh Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah ini di sini perlu kita memahami Al-Quran. Jadi yang bertakwa itulah yang akan dinilai, yang bertakwa itulah yang akan bisa selamat menyelamatkan kita. Apalagi kalau seandainya kita sudah legowo senang hati dengan apa yang pada diri kita. Allah itu tidak mungkin akan menyengsarakan kita misal kita, tapi Allah Maha tahu. Oh kalau si Anu ini pantasnya saya kasih ini. Nanti soalnya kalau saya kasih jadi pejabat, nanti kerjanya korupsi melulu. Nah jadi ente mendingan biasa-biasa aja. Nah ini Allah yang ngatur. Dan Allah juga menjamin pada surat Talak ayat 4, "Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa saja bertakwa, berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Nah, jadi Allah akan menolong kita, Allah akan mencukupkan kita. Kalau kita berserah diri dan menerima apa yang ada pada diri kita. Karena kita melihat kondisi itu, jangan kita melihat ke atas seperti di atas kita. Kita harus melihat ke bawah kita. Ya sekarang alhamdulillah saya baru mampunya punya motor. Alhamdulillah. Si Anu itu nggak punya motor, dia hanya kemana-mana pakai sepeda. Nah begitu juga orang pakai sepeda. Jangan merasa kecil. Berbahagia kita. Itu karena dari Allah. Alhamdulillah saya punya sepeda. Si Anu itu kemana-mana ada jalan kaki. Nah begitu juga orang jalan kaki. Alhamdulillah saya masih bisa kemana-mana jalan kaki. Tapi si Anu itu hanya di kursi roda. Tapi ya kursi roda juga bersyukur juga. Alhamdulillah saya masih bisa di kursi roda, saya bisa berzikir, masih bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita nikmat mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Bahkan Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 173, "Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Jadi kita itu ditekankan bahwasanya cukup Allah yang menjadi penolong kita, dan Allah lah yang sebaik-baik pelindung. Jadi kita serahkan kepada Allah. Kita sudah beriman bertakwa, mari kita serahkan segala satu kesulitan apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menolong, Allah lah yang akan melindungi kita. Dan ayat ini juga digunakan oleh Nabi Ibrahim seketika beliau akan dilempar ke neraka api. Beliau ingat firman Allah, "Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa menolong saya, dan hanya Engkau lah yang bisa melindungi saya. Alhamdulillah. Dan keyakinan Nabi Ibrahim, seketika dia sampai di api, dia kedinginan. Setelah api habis, orang pada bingung, kok dia masih hidup? Karena Allah yang Maha Penolong, yang melindungi. Nah begitu juga Rasulullah. Seketika dia akan berperang, dilihatnya tentaranya anggotanya sangat sedikit sekali, sedangkan lawan sangat banyak sekali. Gak mungkin kita menyerah, kata Rasulullah. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang akan menolong kita, dan hanya Allah yang akan melindungi kita. Kita serahkan kepada Allah. Mari kita jalan terus. Tapi alhamdulillah, beruntung Rasulullah yakin akan pertolongan Allah, akan lindungi Allah.
Rasulullah, meskipun bala tentara sedikit tapi dia mendapat kemenangan. Dan terakhir bisa kita simpulkan materi yang telah kita bahas dari tadi dengan tema dengan takwa kita raih kesuksesan. Dapat kita perhatikan firman Allah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 35. Kalau Anda ingin sukses, kalau ingin berhasil, kalau ingin bahagia, selamat dunia akhirat, pertama sekali, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini kata sukses kalau Anda ingin sukses dan bahagia. Kalau ingin Anda berhasil dalam segala hal. Kemudian wabtaqu ilaihil wasilah. Dan setelah kita beriman bertakwa, wabtaqu ilaihil wasilah, kita harus cari jalan apa yang kira-kira Allah bisa menolong kita, Allah bisa melindungi kita. Dengan kita banyak berzikir, banyak melakukan ibadah. Jadi kita selalu bersama Allah. Ini mana zikir? Maaf, saya cerita pengalaman pribadi saya. Saya waktu itu tahun 78 berada di Madinah 3 tahun. Maksud saya ingin kuliah, tapi belum kena ijazah saya itu ghairu mu'allalah, ya belum disamakan dengan di sana, belum diakui, belum enggak kenal. Jadi saya enggak diterima. Padahal sebelumnya semua mahasiswa yang datang langsung diterima. Hal itulah yang tertarik saya berangkat waktu itu ke Madinah. Apalagi waktu itu paspornya masih sama, paspor umrah dengan paspor biasa sama. Saya ngambil paspor biasa dan pergi umrah selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya tinggal di sana selama 3 tahun. Apa doa saya di Masjid Nabawi? Ya Allah, kalau benar dan betul niat saya datang ke Madinah ini, tolong selamatkan saya, tolong sampaikan keinginan saya dan cita-cita saya. Bayangkan 3 tahun saya berdoa seperti itu, nggak pernah henti-hentinya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan. Pernah waktu tengah malam jam 2:30 dini hari, saya jalan mau ke Masjid Madinah Nabawi untuk melakukan salat tahajud. Lalu dilihat oleh security, "Hei walad ta'al." Digituin sama polisi. Ngapain aja sih ente malam-malam gentayangan? Apalagi kita orang asing nggak kelihatan. Aneh bagi mereka kan. Orang asing ini ngapain sih gentayangan malam? Afan, ya askar, saya bermaksud salat. Oh iya, tafadhal. Ini pertolongan Allah. Kalau saya kena tangkap pada saat itu, saya udah dibuang balik ke Indonesia. Alhamdulillah pertolongan Allah. Nah begitu juga Allah menolong saya. Ya Allah, kalau benar niat saya kemudian ini baik, tolong selamatkan saya. Alhamdulillah saya dapat rekomendasi dari almarhum Pak Nasir. Seketika itu dia masukkan haji dan ketemu saya di Mina. Pak, saya ingin kuliah, tapi di sini nggak bisa terima saya. Mungkin Bapak bisa bantu. Bisa. Saya sudah 3 tahun Madinah ini nggak bisa. Lalu kasihlah rekomendasi oleh almarhum Pak Nasir. Ente mau nggak ke Libya, Tripoli? Mau. Nah, atas rekomendasi surat dari almarhum Pak Nasir dari Dewan Dakwah, saya diterima di Tripoli, Libya. Alhamdulillah. Jadi di situ jelas kalau kita selalu berzikir, berniat pada Allah, Allah akan beri jalan walaupun tidak segera. Nabi Zakaria sejak umur 21 tahun ingin mendapat putra, dijawab Allah setelah umur 90 tahun. Coba bayangkan berapa puluh tahun tuh. Apalagi kita kadang-kadang kan capek sih berdoa melulu gitu, nggak didengarkan Allah. Karena doa itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban itu ada 4 kalau kita berdoa.
Kemungkinan doa kita dikabulkan, kemungkinan ditolak, kemudian diganti, kemungkinan ditunda. Jadi mungkin ada satu saat kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, dan pada suatu saat ditolak karena Allah Maha tahu. Ente kalau sekasih ini nanti ente ibadah ente nggak benar, jadi nanti aja lah. Nanti saya kasih setelah ente masuk surga nanti. Nah begitu. Jadi ini harus kita yakini, doa kita itu ada 4 jawabannya. Mungkin ditunda, mungkin diganti di sini, mungkin kita minta ini, tapi Allah mengganti dengan jalan ini. Allah memperhatikan, bukan Allah tidak peduli, bukan Allah tidak mendengar. Jangan kita bosan-bosan setiap saat dan waktu selalu berdoa minta tolong kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Engkaulah yang menolong kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang akan melindungi kami ya Allah. Nah ini pengertiannya, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kemudian wajahidu fisabilihi. Kita sudah tahu memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita harus juga wajahidu, sungguh-sungguh kita melaksanakannya. Harus serius, butuh perjuangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Ini butuh perjuangan. Jangan kita menganggap, ya Allah juga ngerti lah. Jangan demikian. Kita yang harus berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sebetulnya butuh nih uang, tapi ada kesempatan ini korupsi, saya nggak mau ya Allah. Tapi yakinlah Allah akan memberi jalan pada kita. Nah kalau Anda sudah melakukan yang beriman, bertakwa, dan kita berusaha mencari wasilah jalan agar kita bertemu Allah, dan kita sungguh-sungguh melaksanakannya serius, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Anda akan menjadi sukses dan beruntung, berhasil dunia dan akhirat. Nah semoga saja pertemuan kita pada subuh ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Terlebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.